Selamat pagi anak-anak, semoga kabar kalian hari ini tetap sehat. Nah, berjumpa lagi bersama saya Ibu Siska Sofitri Sihite dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, adapun materi kita untuk hari ini yaitu penyimpangan sosial. Nah, seperti apa penyimpangan sosial itu? Silakan tonton video berikut ini dan kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Salam SFB. Pembelajaran kita. Nah, yang pertama adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan untuk memahami penyimpangan sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk dan contoh penyimpangan sosial. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran kita yaitu penyimpangan sosial. Sebelum memasuki materi, di sini ada beberapa contoh dari penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kita masuk pada materi pembelajaran kita. Di sini ada pengertian penyimpangan. Nah, apa itu pengertian penyimpangan? Di sini dibuat penyimpangan merupakan suatu perilaku apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, penyimpangan itu segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Nah, seperti apa penyimpangan sosial ini? Yang pertama kita tahu, penyimpangan sosial itu merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem dan memperbaiki pola perilaku. Kemudian yang kedua di sini, pengertian dari penyimpangan sosial itu adalah suatu perilaku yang dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, dari pengertian penyimpangan sosial ini berarti adanya ketidaksesuaian di dalam masyarakat atau terjadinya tumpang tindih. Kemudian kita masuk dalam bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, dalam bentuk penyimpangan ini ada dua. Yang pertama, penyimpangan primer. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Nah, yang pertama kita bahas yaitu penyimpangan primer. Nah, penyimpangan primer itu adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang, yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus, sehingga dapat masih ditoleransi oleh masyarakat. Nah, contohnya di sini yaitu membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua itu penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder itu seperti apa sih? Itu perilaku yang menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali. Nah, contohnya di sini itu mencuri. Nah, mencuri yang dilakukan oleh seseorang itu bukan sekali atau dua kali tapi berulang-ulang. Kemudian kita masuk dalam penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Nah, dari pengertian yang sudah kita tahu tadi, maka apa penyebab yang muncul dari penyimpangan itu? Yang pertama itu penyebabnya itu di sini ada seorang ahli yang bernama Wilnes. Nah, dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan sosial itu dibagi dua. Yang pertama itu faktor subjektif atau faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat kita sudah tahu tadi apa pengertiannya, kemudian seperti apa contoh-contoh yang terjadi. Nah, kita masuk dari konformitasi. Nah, apa itu konformitasi? Yaitu suatu jenis pengaruh sosial saat individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada atau proses sosialisasi menghasilkan konformitas. Nah, dalam konformitas itu berarti adanya
proses penyesuaian diri. Nah, proses penyesuaian diri ini terjadi di mana? Di masyarakat ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Sedangkan di sini menurut seorang ahli, yaitu konformitas itu adalah penyesuaian diri. Nah, sama seperti yang sudah disimpulkan tadi, yaitu adanya penyesuaian diri di masyarakat dengan mengindahkan norma dan nilai sosial. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan. Seperti apa tujuan konformitas ini? Nah, yang pertama untuk mengubah persepsi atau pendapat perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Yang kedua, seseorang akan merasa lebih diterima oleh kelompok jika bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, agar seseorang berperilaku baik terhadap orang lain sesuai harapan kelompoknya. Nah, dalam tujuan konformitas ini bahwa masyarakat di sini dibagi ke dalam dua, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional ini seperti apa sih? Yaitu masyarakat yang norma dan nilai sosial yang berlakunya sangat kuat. Nah, sedangkan pada masyarakat modern ataupun perkotaan, biasanya anggota atau masyarakat yang di dalamnya harus berusaha terlebih dahulu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di kota. Nah, perubahan-perubahan itu dipengaruhi oleh orang-orang luar. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini yaitu yang pertama kita lihat itu di masyarakat, yaitu adanya kekompakan. Yang kedua, adanya kesepakatan. Yang ketiga, adanya kepercayaan. Dan yang keempat itu ada kesamaan pendapat dan ketaatan. Nah, dari ciri-ciri konformitas yang sudah disebutkan tadi, maka proses penyesuaian diri di masyarakat itu sudah terjalin dengan baik, yaitu norma dan nilainya sudah dilakukan. Kemudian masuk kita pada perilaku menyimpang. Nah, seperti apa sih perilaku menyimpang itu? Yaitu penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi yang dimaksud di sini bersumber dari kelompok yang berkuasa. Nah, yang berkuasa di dalam masyarakat ini seperti apa? Orang-orang yang kekuasaannya tinggi. Kemudian kita masuk pada teori. Teori penyimpangan ini yang pertama itu ada Edwin H. Dia mengatakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda atau berperilaku menyimpang. Yang kedua, Edwin M. mengatakan bahwa penyimpangan ini karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau cap oleh masyarakat. Nah, dalam teori yang sudah disebutkan di atas, dia mengembangkan gagasan tentang penyimpangan, yaitu yang pertama dia mengartikan bahwa penyimpangan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Seperti apa sih penyimpangan primer itu? Nah, penyimpangan primer itu biasanya berperilaku menyimpang yang dilakukan seseorang namun pelakunya masih dapat diterima secara sosial. Nah, contohnya itu dia bersifat sementara atau tidak berulang dilakukan di dalam masyarakat. Kemudian itu penyimpangan sekunder. Penyimpangan ini biasanya perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu menyimpang yang tidak dapat ditoleransi masyarakat, atau biasanya hal ini bersifat berulang-ulang. Nah, contohnya seperti apa? Pencurian yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukannya secara berulang-ulang, bukan sekali dua kali lagi, namun sudah berulang-ulang. Merton. Nah, di sini Merton berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan bentuk
situasi tertentu. Nah, secara lebih luas Merton di sini melihat yaitu dari struktur sosial. Kemudian dia melihat dari perilaku penyimpangan masyarakat juga. Nah, dalam struktur sosial dan budaya ini, tujuan atau sasaran sosial budaya harus disepakati oleh masyarakat itu juga. Nah, tujuan budaya itu yaitu sesuatu yang pantas diraih atau untuk mencapai tujuan tersebut, struktur sosial dan budaya mengatur cara yang harus ditempuh yaitu bersifat membatasi. Nah, dalam struktur sosial ini menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial dan menekan orang tertentu ke arah perilaku nonkonformis. Kemudian di sini ada 5 cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu. Yang pertama kita masuk pada konformitas. Nah, konformitas yang dimaksud di sini adalah perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, contohnya di sini seorang kepala rumah tangga untuk memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya, dia harus bekerja. Nah, tujuannya ini yang dicapai dengan cara bekerja di sebuah perusahaan ataupun pabrik ataupun pekerjaan lainnya. Kemudian kita masuk pada inovasi. Inovasi yang dimaksud di sini adalah perilaku yang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah seorang kepala rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan yang sudah bekerja di perusahaan, dia harus mencukupi kebutuhan atau mendapatkan uang tambahan dengan cara melakukan korupsi. Nah, inilah salah satu pelanggaran yang terjadi pada inovasi. Kemudian yang ketiga ada ritualisme. Nah, ritualisme yang dimaksud di sini adalah perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi tetap berpegang pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Nah, dalam tujuan ini bahwa perilaku seseorang ini telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi berpegang dengan cara yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ada retretisme, yaitu perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, dalam pola adaptasi ini, seseorang ingin menarik diri dari masyarakat. Nah, ini dapat dilihat dalam diri para gelandangan ataupun pemabuk dan juga para masyarakat yang ikut dalam pecandu narkoba. Nah, orang-orang inilah yang ada di dalam masyarakat tetapi tidak ikut dari bagian masyarakat. Kemudian ada pemberontakan, yaitu pemberontakan yang dimaksud di sini adalah penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai untuk melembagakan tujuan. Nah, dari kelima bentuk adaptasi tersebut, maka jelas dapat terlihat kita ketahui bahwa perilaku menyimpang sudah jelas dan bentuk perilaku tidak menyimpang juga sudah jelas. Kemudian kita masuk dalam teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, yaitu dia mengatakan bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan atau perbedaan lingkungan fisik, lingkungan sosial. Kemudian ia menegaskan bahwa kejahatan itu selalu ada dan orang yang berwatak jahat itu selalu ada. Nah, dalam pandangannya itu dia bahwa kejahatan itu diperlukan oleh masyarakat dengan alasan karena adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini.
Kerjakan tugasnya masing-masing di buku tugas. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Salam SFD.